Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Bapak dan saudara sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di siang hari ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang kita terima bersama di siang hari ini, mengantarkan kita semuanya bisa duduk bersama di masjid ini. Kita meninggalkan sejenak aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kita sadar bahwa pekerjaan yang kita laksanakan tidak ada habis-habisnya, tetapi dengan kesadaran yang timbul dari hati kita masing-masing bahwa perjalanan hidup kita masih panjang. Kita menuju sebuah perjalanan yang abadi, yaitu kehidupan yang ada di akhirat kelak, sehingga kita tinggalkan pekerjaan dalam waktu yang singkat untuk melaksanakan sebuah kewajiban kita dalam Jumat ini, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan dalam sepekan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar sebagai manusia biasa memiliki sebuah dosa khilaf, baik itu yang kita sengaja ataupun yang di luar kesengajaan. Tentu kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa meneruskan kebaikan-kebaikan itu sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita senantiasa kita kirimkan kepada Sayyidul Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabat yang membantu beliau dalam menyiarkan dinul Islam, dan kita semuanya, Bapak dan Saudara sekalian, mudah-mudahan diberikan keistimewaan untuk meneruskan perjalanan beliau, perjuangan beliau sampai akhir hayat kita. Bapak dan saudara sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah kita berada di Jumat yang ketiga di bulan Syawal. Tentu Bapak dan saudara sekalian, kita mengevaluasi kebaikan amal soleh yang kita lakukan dengan semangat selama sebulan penuh dalam bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW berikan panduan kepada kita, di mana perjalanan kebaikan yang kita lakukan selama sebulan penuh. Kita hari ini berada di bulan Syawal, di tanggal yang ke-17, tentu mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama sebulan pun di bulan Ramadan kemarin. Apakah ketika kita sudah semangat melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan, sampai di akhir di 10 hari kita semangat untuk mengejar
sebuah nilai kebaikan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala satu malam di 10 hari yang terakhir yang dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apakah setelah selesai menginjak di bulan Syawal kemudian kita hilangkan begitu saja, kemudian kita kembali kepada hal-hal yang kita lakukan sebelum Ramadan? Tentu itu tidak kita keinginkan. Kita kepingin menyelamatkan, mengantarkan diri kita sampai nanti menuju kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hamba yang senantiasa menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Karenanya Rasul mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, senantiasa mengevaluasi dirinya. Apakah kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan sudah maksimal sehingga mengantarkan dirinya menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicita-citakan oleh Allah sendiri menjadi orang-orang yang bertakwa, atau sebaliknya di bulan Ramadan hanya sebuah rutinitas tahunan sehingga menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW raghima anfun, orang yang rugi karena menjumpai Ramadan walam yadkhulil jannah, tetapi tidak bisa mengantarkan dirinya untuk masuk surga. Karena itu pada sekalian kita harus menjaga, memelihara, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan dalam sebulan penuh di bulan Ramadan. Ketika kita kemarin melaksanakan puasa 1 bulan penuh, maka kita menginjak bulan Syawal ini, Bapak dan sekalian, bagi yang sudah selesai menyelesaikan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari, bagi yang belum maka masih ada waktu, karena hari ini pada tanggal 17 bulan Syawal masih ada beberapa hari kita untuk menyelesaikan sholat puasa sunnah di bulan Syawal. Apa dikatakan Rasulullah SAW, man syoma ramadhana thumma atba'ahu sitan min Syawal kana kasyamista. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian dilanjutkan atba'ahu sitan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, baik itu dilaksanakan secara berturut-turut tanggal 2 sampai seterusnya atau secara terpisah-pisah. Itu adalah menurut kemampuan kita, situasi yang ada dalam kita. Apa kata Rasulullah? Kana kasyamita, nilai pahalanya kata Rasulullah seperti orang puasa sebulan setahun penuh. Ketika kebaikan dikatakan oleh Rasulullah SAW, satu kebaikan ini dilipatkan menjadi 10, maka ketika 30 maka kita akan menjadi 30, 360. Itu adalah bagian dari tawaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita dikatakan adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jangan sampai kita dikatakan Rasulullah wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna ala, orang yang berharap ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sebuah tempat yang sangat mulia, yang sangat indah, tetapi dalam kehidupannya atba'a nafsahu hawa, dia mengikuti hawa nafsunya, mengumbar nafsunya menurut keinginan, tidak menurut aturan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ketika itu sudah menyelesaikan, maka kita akan lanjutkan dengan puasa sunnah yang lainnya, baik itu puasa di hari Senin, Kamis, atau puasa di setiap pertengahan bulan, Yaumul Fitr 13, 14, 15, dan puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Yang kedua, Bapak dan sekalian, ketika kita berada di 1 Syawal Idul Fitri, kita semangat setelah melesaikan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bangun selama sebulan penuh sampai di akhir. Kemudian 1 Syawal kita merasa dalam kehidupan kita berinteraksi dengan masyarakat, keluarga kita, tetangga kita, barangkali ada kata-kata yang keluar dari lisan kita, ada yang menyakiti. Ketika ada perbedaan bahasa, perbedaan suku dan sebagainya, sehingga timbul kadang-kadang kata-kata yang keluar dari lisan kita tanpa kita sadari. Menurut kita sudah halus, tetapi menurut orang yang mendengarnya, yang punya perbedaan karakter, merasa perkataan yang timbul dari lisan kita kasar sehingga menyinggung. Maka di hari Idul Fitri kita silaturahmi, memohon ampun, merendahkan diri kita punya salah, kita hilangkan ego kita masing-masing, kita hilangkan kita perasaan punya jabatan yang tinggi daripada orang, tapi kita sadar semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita silaturahmi ke rumah tetangga kita,
ke keluarga kita atau orang-orang yang usianya lebih tua daripada kita. Dan itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sahabat Abu Hurairah mengatakan, Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian dilanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa dirinya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan hari kemudian, apa kata Rasulullah? Falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sambung silaturahmi. Jika ada orang yang merasa egonya, dia mau bersilaturahmi, tidak mau maafkan kesalahan apa yang dilakukan oleh saudaranya, apa kata Rasulullah SAW? Maka biarkan, maka dialah yang akan menanggung risiko nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita membangun hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, ketika kita dalam Ramadan malam harinya kita rajin untuk melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih. Kita awal berangkat ke masjid untuk bisa melaksanakan salat berjamaah bersama imam sampai akhir untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan ketika selama bulan Ramadan kita rajin. Maka ketika lepas Syawal sampai 11 bulan berikutnya atau 11 bulan yang akan datang, kita berharap pada Allah SWT diberikan umur panjang, maka kita teruskan melaksanakan salat sunnah, malam tahajud, witir, dan salat-salat sunnah yang lainnya untuk mengembangkan, memfollow-up, mengistiqomai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di malam hari di bulan Ramadan. Yang terakhir, Bapak sekalian, ketika kita di tanggal malam Idul Fitri, kita bergegas sebelum orang pergi menuju ke sebuah lapangan melaksanakan salat Idul Fitri, kita mengeluarkan harta kita sebagai zakat fitri, sebagai pembersih puasa yang dilakukan, apakah ada kesalahan dan sebagainya. Maka di bulan Syawal dan seterusnya, ketika Allah masih memberikan rezeki kepada kita, maka kita sadar, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Harta yang kita kumpulkan atas pekerjaan kita yang kita usahakan sehingga mendapatkan sebuah hasil yang ketika 1 tahun mencapai 1 nisab, maka harus kita keluarkan zakatnya, karena itu adalah menjadi harta yang sejati yang kita bawa sampai menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tinggalkan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita tinggalkan adalah bagian dari keluarga kita yang menjadi ahli waris. Mudah-mudahan Bapak dan sekalian, Allah berikan kekuatan iman bagi kita sehingga mampu meneruskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan sampai akhir hayat kita. Barakallahu li fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi ala ihsani was syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajati rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salam wa ya'lamu ma tasna'un.